terkait dengan poin menebarkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, saya bukanlah ahli ilmu dan bukanlah ustadz, tapi saya ingin membantu menebarkan dakwah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyebarkannya lewat media sosial. Ilmu-ilmu itu saya kopas dari artikel-artikel ustadz sunnah dan video-video nasihat dari TV-TV sunnah. Bagaimana menurut ustadz, mohon nasihatnya. Pertama, antum harus tahu dulu itu sahih, itu benar, agama yang hak. Harus tahu dulu. Setelah antum tahu dengan ilmu, baru boleh antum sebarkan. Antum harus berilmu dulu bahwa ini benar. Jangan asal ada nama di situ tertera, antum yakin ini benar. Itu namanya taklid. Itu namanya apa? Taklid. Dan ayat di dalam Al-Quran melarang antum untuk taklid hanya karena sebuah nama. Hal-hal yang disunahkan di hari Jumat, bla 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 bla, ada sebuah nama di bawah tertulis. Oh, saya percaya dengan nama ini, lalu sebarkan. Ini taklid. Tapi kalau antum tahu poin pertama itu benar, ada hadisnya, dan antum sudah membaca hadisnya dan tahu hadisnya. Poin kedua, hadisnya juga sahih dan antum tahu hadis itu sahih. Poin ketiga juga sama, poin yang keempat juga sama, yang kelima juga sama, yang keenam juga sama, 7, 8 sama. Semuanya antum tahu dan ilmu antum ada di sana bahwa ini sahih, silahkan tebarkan sebanyak mungkin. Tapi kalau hanya sebuah nama, antum sering terkecoh. Dibuat orang nama yang salah, bukan itu yang menulisnya, dibuatnya nama, antum pun sebarkan. Karena akhirnya antum dicurangi oleh orang yang membuat nama yang salah. Inilah bahaya beramal tanpa ilmu. Akhirnya antum ikut menyebarkan secara banyak dan secara massal yang salah, hanya karena terperangkap oleh nama dan antum taklid kepada nama itu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan lakukan sesuatu, jangan ikuti sesuatu kecuali anda punya ilmu tentangnya. Begitu yang Allah katakan dalam surah Al-Isra, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan dan hati semua akan ditanya oleh Allah dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka kalau antum yakin itu benar dengan ilmu yang ada pada antum, dan antum pernah pelajari masalah ini, antum pernah duduk di majlis ilmu tentang akidah, antum pernah duduk di majlis ilmu tentang asma wa sifat, antum pernah duduk di majlis ilmu tentang makna jihad, dan ada ayat-ayatnya dan ada hadis-hadisnya, antum catat, dan antum punya ilmu dengan hal tersebut, datang kepada antum bacaan yang antum punya ilmu tentangnya, dan datang kepada antum artikel yang antum punya ilmu tentang apa yang ada di dalam artikel itu. Bukan percaya kepada penerbitnya, silakan. Tapi kalau antum hanya tertipu dengan nama, jangan dulu sebarkan. Belum tentu namanya dicatut dengan nama yang benar. Beberapa kali kalimat aneh datang dengan nama ustadz-ustadz yang kita kenal berpegang teguh dengan sunnah. Kita tebarkan, kita sampaikan kepada ustadz itu dan berkata, apakah ini dari antum? Dia mengatakan, saya tidak pernah menulisnya. Berarti ada orang yang berkarya dan dia merasa dalam berkarya itu menebarkan syariat Allah, padahal telah berdusta. Bagaimana mungkin orang berdusta antum sebarkan sebanyak-banyaknya hanya karena mencatut nama seseorang yang antum yakin dai yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.